Halo saudara-saudara Wing Chun di Indonesia. Saya dapat banyak itu message tanya saya bahwa ilmu Wing Chun zaman dahulu. Jadi di sini gua buat video ini balasi semuanya orang satu kali aja ya. Ininya gambar ini penting kali ya. Ini common denominator atau faktor penting semuanya itu ilmu dalam di Tiongkok, oke? Biarnya itu Wing Chun, itu Tai Chi, Xing Yi, Bagua, Shaolin, semuanya ini faktornya di sini, oke? Jadi ini ada 6, faktornya ada 6 ya. Pertama ini ya, ini kan tubuh fisik, berarti badan fisikal kita ya. Kedua ini hati, ketiga ini napas, keempat ini energi, kelima ini tenaga, keenam ini momentum ya. Jadi ini 6 inti harus kita belajar dan develop, ya. Kalau tidak itu kita nggak tahu apa itu ilmu dalam, oke? Jadi kalau 6 ini 1 sampai 4 itu kayak itu badannya itu style ya, atau itu badan kungfunya itu. Jadi ke 5 sama 6 itu aplikasi kungfu itu. Jadi kayak gitu ya. Kayak ini badannya kayak itu mobil, mesin mobil. Jadi aplikasi itu macam mana kita itu pakai mobil itu ya. Ini badan sama aplikasi harus ada komplit. Kalau enggak ada itu sebagian aja kita tahu ya. Jadi ini faktor ini semuanya ini ya, ini penting kali kalau mau belajar itu ilmu dalam, harus ini komplit, nggak boleh sebagian. Kalau sebagian itu berarti kita nggak tahu, oke? Tubuh ini pertama, ini tubuh ini itu physical badan kita lah ya. Jadi badan kita harus di training ya, di kondisi. Kalau enggak itu badan ini enggak bisa dipakai. Kedua ini hati. Hatinya ini ada 4 fungsi sama ada itu stability ya. Ini stability-nya ya. Gitu ya. Kita bilangnya itu hati kan. Kayak macam mana kita pakai otak kita ini ya. Jadi ada 4 fungsi ya. Fungsi pertama itu pikir. Kayak kita hitung 13 kali 80, apa itu hitung? Itu pikiran ya. Jadi kedua itu tujuan kita ya. Kayak kita mau ke Jakarta, itu kita ada tujuan ke Jakarta. Jadi ketiga itu visualization ya. Itu kayak kita pikir, oh langit ini warnanya hitam, oh langit ini warnanya biru ya. Kita pikir itu visualization. Jadi ini 3 fungsi ya. Fungsi keempat itu tahu. Kayak kita nggak usah pikir, kita nggak usah ada tujuan, kita nggak usah ada visualisasi, kita diam aja. Kita tahu kan, apa yang terjadi di sini, itu tahu ya. Jadi ini harus kita tahu macam mana pakai ini fungsi ini. Kalau misalnya kita nggak boleh di pikiran aja. Kalau kita nanti di tiap-tiap hari di pikiran kita itu kayak di penjara ya. Kalau kita jalan, kita pikir aja, nanti kita tabrak sama mobil ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di luar.
Jadi kalau mau main kungfu itu pikiran ini hati ini kita bisa itu kita bisa select itu bahwa kita mau pikiran atau kita mau itu tujuan, mau pakai itu visualisasi atau mau pakai hanya tahu apa yang terjadi. Kita harus bisa itu kayak televisi itu switch channel ya. Kalau enggak itu nanti pusing kita bisa di penjara pikiran kita sendiri. Jadi ini stability atau samadhi itu memang orangnya ada tingkat pikiran kita atau macam mana kita pakai otak kita ada tingkat itu ya. Macam mana itu tingkatnya, tingkat stabil. Macam mana stabil itu. Kalau kita takut berarti kita nggak stabil kan. Jadi itu harus di training itu ya, dikembangkan itu. Ini hati ini ya, ini fungsi sama itu samadhi, stability itu training samadhi kayak di agama Buddha itu ya, samadhi itu. Oke. Jadi kalau ini nggak di training nggak bisa lah kita itu handling itu tekanan ya. Kalau ada tekanan kita nggak kuat ya. Jadi harus tahu ini 4 fungsi macam mana pakai hati kita dan stability kita ini, barusan kita bisa itu facing itu tekanan atau stres atau apa. Kalau enggak kita enggak ada itu kungfunya untuk itu gaul sama itu tekanan ya. Napasnya biasanya ya, napas ada yang biasa ada 4 macam. Napas yang ada itu suara itu ya, napas yang sesat, napas yang biasa tapi enggak sesat ya, enggak sesat tapi di apa itu napasnya enggak panjang ya, dan napas yang panjang dan itu lancar ya. Jadi pertamanya itu kalau napasnya ada suara itu berarti dia sesat, dia nggak lancar. Kalau 2 itu dia memang nggak ada suara ya, dia kurang lancar juga. Itu napas ketiga itu memang dia lancar tapi dia nggak panjang ya. Itu napas orang biasa itu ya. Jadi yang itu napas keempat itu dia itu napasnya seluruh badan ya, itu lancar dan itu panjang. Okay. Jadi ini napas keempat ini napasnya seluruh tubuh itu, seluruh badan tubuh itu ya. Di mana ini ilmu napas sama hati ini datang. Ini ilmu itu napas dari Anapanasati, itu ajaran Buddha itu ya. Jadi orang di Tiongkok jam dahulu Anapanasati yang itu apanya itu rootnya itu ya, yang mereka pakai udah 1000 tahun ya, yang dahulu orang sewaktu Buddhism itu agama Buddha ke Tiongkok itu orang itu belajar itu. Jadi semuanya itu ilmu dalam atau Qigong di Tiongkok ini semuanya dari sana itu. Oke. Nanti dia evolusi tapi dia dari Anapanasati ya. Jadi benar kalau mau belajar ilmu dalam benar-benar harus kita balik ke itu belajar Anapanasati.
ke wihara aja belajar Anapanasati dan Theravada agama Buddha itu belajar itu yang benar ya. Yang lain banyak yang nggak tahu apa itu ya. Jadi yang kalau mau yang itu yang benar itu belajar Anapanasati ya. Jadi keempat ini energi ya. Ini energinya kalau di itu Chinese medicine ini ada 12 aliran itu energi. 12 di sini dan 8 ya. Jadi 12 sama 8. Nah, ini energinya kan juga bisa dapat di mana? Anapanasati ya. Jadi orang zaman dahulu yang di Tiongkok dia ini latih Anapanasati atau yang lain tuh yang serupa Anapanasati ya. Kalau udah sampai ke tingkat itu dia tahu badannya itu bahwa ini ada aliran chi itu ya. Jadi 1 sampai 4 itu ya, kalau kita mau itu ada standard reference-nya, kita harus pakai Anapanasati, jangan yang tidak-tidak itu ya. Karena itu ajaran Buddha itu pantas. Yang lain-lain itu mungkin yang hanya pikiran orang lain itu belum dibukti atau belum itu hanya pikiran sesuatu orang, oke? Yang kita nggak tahu apa itu kerja atau nggak kerja ya. Jadi ini 4 itu badannya. Jadi kalau kayak di kungfu, di martial art, di internal art itu ilmu dalam itu Anapanasati evolusi sama itu style yang lain-lain menjadi itu kungfu inti kungfu style itu, ngerti ya. Ini gitu aja, gampang, jangan itu too complicated ya. Oke. Jadi ini tenaganya itu macam mana pakai tenaga. Jadi biasanya ada 2 macam. Satu itu ada kekuatan. Kayak kita itu kekuatan mau angkat barang yang berat, itu kekuatan. Jadi ada lagi yang satu itu aliran tenaga. Aliran tenaga berartinya itu badannya nggak usah moving banyak ya. Tapi dia ada boleh itu diurus supaya tenaga kayak aliran, oke? Boleh diisu keluar, oke? Atau emission isu keluar. Kayak macam mana? Kayak kalau kita press itu apanya itu kayak ada itu apanya itu kayak mobil ya. Kalau kita mau itu push mobilnya itu kita nggak usah memang gerak tangan kita banyak ya, dia press aja. Jadi kayak ada tenaga isu keluar dari tangan kita. Itu aliran tenaga ya. Itu banyak itu di sana, tapi itu aliran berartinya tangan nggak usah gerak banyak, tapi dia ada aliran bisa diisu keluar atau bisa diambil di itu tenaga dari luar itu ya, dari itu kayak di cisau push hand bisa didapat, bisa dimainan itu. Jadi ini tenaga ya, ini harus tahu kekuatan sama tenaga ya. Dan keenam ini momentum kayak gitu ya. Kayak kalau kita manusia kan ada ini badan fisik ini ya kan. Kalau kita jalan itu ada momentum. Jadi kalau kita itu
di mainan kungfu itu kita berantem, kan itu permainan momentum itu, ya. Jadi ini 6, ya, di 6 ini permainan tenaga sama permainan momentum itu aplikasi. Yang ini badannya dari physical badan, hati, napas sama itu energi di dalam hati, di dalam badan itu macam mana perkembangannya itu badan kungfu itu, ya, ngerti? Makanya dia ada badan kungfu sama dia ada aplikasi kungfu. Ini harus bersama-sama. Oke, kalau enggak itu berartinya itu sistem ini enggak kompleks. Oke, jadi makanya ini 6 inti Wing Chun zaman dahulu itu harus ada kompleks. Jadi kalau di Tai Chi atau di Xing Yi atau di ilmu dalam lain ada juga semuanya itu ada ini 6 intinya. Hanya style trainingnya lain, ya, pakaiannya lain, aplikasinya lain. Kayak di sini, ya, di sini kalau Tai Chi itu kan stylenya lain, dia punya itu pakaiannya lain, tapi masih aja macam mana orang itu pakai tenaga, macam mana orang itu pakai momentumnya, kan? Itu. Jadi yang di sini ya ada lain juga, ada yang badannya itu di perkembangan badannya itu eksternal, luar, dia nggak ada itu napasnya kayak sesat itu, tekanan itu lain. Kalau di ilmu dalam semuanya ini harus lancar sama itu panjang, ya. Itu karakteristik ilmu dalam. Okay? Jadi dia soft aja, bukan tegang kali, enggak, soft aja, ya. Makanya bilangnya di Wing Chun kayak wanita, kayak itu wanita, martial wanita, kan, kungfu wanita, karena dia apa aja itu soft, bukan yang tegang sama hard itu, kan, lain. Okay? Jadi badannya ini, badan kungfu ini memang kembangannya lain, tapi kalau yang ilmu dalam pasti itu dia soft, dia nggak boleh kencang kali, nggak boleh tegang. Okay? Itu. Jadi ini 6 inti, ya. Jadi kalau benar-benar ada ini kita ada kungfu dalam, ilmu dalam, ya. Ya. Dari ini picture ini, ya. Dari foto ini. Pasti dia ada 3 aliran. Satu aliran itu tenaga. Berarti ini aliran tenaga, dia bisa tenaga ini alirannya ke semua seluruh tubuhnya, badannya. Keduanya itu napas. Napasnya nggak boleh di sini aja sesat gitu, nggak boleh, dia napasnya itu lancar, okay? Semua tubuh gitu. Dan ini chi energy, ini energi chi-nya juga alirannya harus ke seluruh badan. Berarti chi-nya harus bisa jalan di mana-mana di badannya. Karena chi itu nanti menjadi gampang supaya ini tenaga bisa jalan ke seluruh tubuhnya, ya. Nah, kalau napasnya sesat, ini semuanya nggak bisa dicapai, ya. Makanya itu kungfu trainingnya di sana. Jadi kalau orang kayak itu di kuda-kuda lagi Wing Chun, Iji Kamyong Ma, kalau itu badannya itu tegang gitu, ya, berartinya ini 3 aliran ini nggak jalan itu,
Ya, gitu aja. Nah, lagi kita harus tahu itu 7 busur. 7 busur ya. Jadi busurnya ini kayak mana itu? Kayak itu busur apanya itu? Arrow and bow, oke? Jadi busur itu power generation itu ya. Jadi busurnya gitu. Ini kaki, penggelangan kaki, itu lutut, panggul, bahu, siku, sama penggelangan tangan ya. Jadi ini semuanya harus koordinasi sewaktu kita mau jalani aliran tenaga. Okay? Kalau busur ini tegang atau dijempit di sana, nanti aliran itu tenaga pasti putus di sana. Ya. Kalau di Wing Chun biasanya orang kayak jempit itu lututnya dijempit, penggelangan kaki dijempit, itu panggul dijempit itu udah diputusi, itu tenaga aliran tenaga udah putus di sini, mana ada tenaga ke sini, nanti menjadi tenaga tangan aja, nggak ada tenaga badan lagi ya. Makanya biasanya orang di Wing Chun itu kalau lihat aja orang main Siu Lim Tao ya, di sini aja semuanya ini keempat ini 1, 2, 3, 4, oke. Ini busur bawah ini semuanya mati, jempit gitu ya. Jadi ini busur 6 inti sama itu aliran 3 aliran harus tahu dan harus dikembangi, harus dibelajar, harus dipraktis kondisi barusan orang ada ini dasar. Kok enggak ada ini, di mana dasar itu ilmu dalam itu enggak ada ilmu itu ya. Makanya ini balasi saudara kita yang message saya ya.